Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again. Kali ini kita membahas humor relation lagi, yang itu mengenai fungsi humor relation dalam upaya membangun keutuhan NKRI. Apakah kalian pernah mendengarnya? Apa itu NKRI? Ya, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, pengertian human relation yaitu berhubungan adalah manusia, relation adalah relasi, yaitu manusia yang membutuhkan relasi, seperti contohnya organisasi terbentuk berbagai kelompok ya teman-teman ya. Silakan ditonton di video. Human yaitu manusia, relation adalah relasi atau bisa disebut dengan suatu dalam organisasi yang terbagi menjadi banyak, yang awalnya besar terbagi menjadi berkelompok. Human relation ini banyak, yaitu bisa organisasi misal kelas, ada ketua, ada wakilnya, ada bendahara, bagian-bagiannya pasti ada tertara, dan pekerjaannya berbeda-beda. Ada yang bagian keuangan, bagian ketua yang ngurus-ngurus biar tidak ada kericuhan dalam suatu organisasi, ya kan. Human relation merujuk pada hubungan antara individu-individu dalam suatu masyarakat atau organisasi dalam konteks membangun keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Human relation memiliki peran penting karena melibatkan interaksi antara individu-individu dari berbagai latar belakang. Contohnya agama, budaya, suku, dan daerah berbeda dalam satu negara. Ada beberapa cara di mana human relation dapat membantu membangun keutuhan NKRI. Ada 6. Yang pertama, pembangunan kerjasama. Yang kedua, penghormatan terhadap keanekaragaman. Dan yang ketiga, peningkatan komunikasi antar kelompok. Yang keempat, pengembangan kesadaran nasional. 5, penyelesaian konflik. Dan yang keenam, pengembangan empati dan keterbukaan. Yang pertama adalah pembangunan kerjasama. Human relation bantu dalam membangun kerjasama dan kolaborasi antara individu-individu dan berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks NKRI, kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat kerja bersama untuk kemajuan dan keberlanjutan negara kita. Dan yang kedua, penghormatan terhadap keanekaragaman. Melalui human relation, individu diajarkan untuk menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia. Ini membantu mencegah konflik antar kelompok atau meningkatkan toleransi antara individu. Dan yang ketiga, peningkatan komunikasi antar kelompok. Human relation memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, salah pahaman yang dapat diminimalkan. Yang berbeda pendapat dapat diselesaikan dengan damai dan konstruktif. Dan yang keempat, pengembangan kesadaran nasional. Melalui human relation, individu diajarkan untuk memiliki rasa kebanggaan dan kesadaran akan identitas nasional mereka sebagai bagian dari NKRI, membantu mengurangi sentimen
separatisme, dan memperkuat rasa solidaritas nasional. Dan yang kelima, penyelesaian konflik. Human relation memberikan keterampilan dalam penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan. Ini penting dalam menangani konflik-konflik sosial dan politik yang mungkin muncul di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang keenam, pengembangan empati dan keterbukaan. Human relation membantu dalam pengembangan empati dan keterbukaan terhadap pengalaman dan perspektif orang lain. Ini membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi dapat mengancam keutuhan NKRI. Dengan memperkuat human relation di antara warga Indonesia, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk keutuhan NKRI, di mana setiap individu merasa dihargai, diakui, dan diterima sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa Indonesia. Baiklah, untuk kesimpulannya yaitu fungsi human relation dapat berperan penting dalam membangun keutuhan NKRI dengan menghargai perbedaan antara individu dan kelompok. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan melalui komunikasi yang baik, kerjasama yang produktif, dan pengelolaan konflik yang bijaksana. Kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua warga negara Indonesia, yang pada akhirnya memperkuat fondasi keutuhan NKRI. Baiklah, sekian dari pembahasan kita kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat manfaatnya dari pembelajaran kali ini. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.